Pemirsa, video aksi begal di Tol Kemayoran arah Pluit, Jakarta Utara viral. Sejumlah pelaku melancarkan aksinya dengan menggunakan sebuah mobil angkutan umum. Dalam rekaman video CCTV ini terekam aksi penodongan dialami seorang pengemudi truk trailer oleh sekelompok orang. Di ruas tol Kemayoran kilometer 18 arah Pluit, Jakarta Utara pada Senin dini hari. Pemirsa, polisi berhasil menangkap 4 pelaku begal terhadap sopir truk di ruas jalan tol Kemayoran arah Pluit. Dan kita akan langsung ikuti keterangan kasus begal ini dari Mapolres Jakarta Utara berikut ini. Mengalami ban bocor di wilayah Tanjung Priok Ancol, ya, di tol yang melintas di daerah Tanjung Priok Ancol itu. Kemudian didatangi oleh kelompok tersebut menggunakan kendaraan roda 4 mikro mini dan dihampiri dan ditanyakan kenapa berhenti, Pak. Karena mungkin merasa akan dibantu atau tanpa ada kecurigaan, dijawablah ban kendaraan atau ban saya bocor. Setelah mengetahui dan dijawab seperti itu, ke-8 tersangka ini kemudian langsung melakukan aksinya. Ada yang bagian melakukan penodongan, mengamankan para korban. Kemudian ada juga yang mencari dan menggeledah barang bawaan para korban tersebut. Barang-barang berharga tentunya, baik itu uang maupun HP biasanya yang dicari atau menjadi sasaran dari kelompok ini. Pada saat kejadian itu terpantaulah oleh CCTV dari pihak penyelenggara tol, sehingga pada saat itu juga sambil melaksanakan tindakan pertama untuk mendatangi TKP, langsung melakukan akan berupaya untuk melakukan penangkapan dari pihak penyelenggara tol, kemudian dari penyelenggara tolnya PT CMNP. Kemudian juga menelpon anggota lalu lintas PJR yang melakukan patroli di dalam jalan tol pada saat itu, sehingga bersama-sama dapat melakukan penangkapan terhadap kelompok pelaku begal yang beraksi di jalan tol ini. Yang pertama kali dapat dilakukan penangkapan adalah saudara SG, ya, yang umurnya di bawah umur. Karena yang lain pada saat dilakukan penangkapan ada yang melompat keluar dari jalan tol, kemudian ada yang melarikan diri dan lain sebagainya. Dari penangkapan SG ini, kemudian setelah dilakukan penangkapan, kemudian diserahkan kepada penyidik di Polres Metro Jakarta Utara, langsung dilakukan pengembangan. Akhirnya ditangkaplah ke-8 pelaku yang 2 diantaranya masih mencari masih merupakan DPO dari para penyidik kita. Kemudian sindikat ini, kelompok begal ini telah melakukan 54 kali aksi begal di dalam jalan tol. Ya, untuk wilayah Jakarta Utara sendiri mereka beraksi sebanyak 20 kali. Kemudian di wilayah Bekasi 22 kali dan di Tangerang sebanyak 12 kali. Yang mereka kerjakan sejak sekira bulan April 2020. Kemudian kita dalami alasan mereka melakukan tindakan kriminal ini. Yang mendasari adalah masalah pemenuhan kebutuhan pokok atau kebutuhan hidup, masalah ekonomi. Himpitan kebutuhan pokok mengakibatkan mereka terdorong untuk melaksanakan atau melakukan tindak pidana ini. Namun ada juga dari ke-6 tersangka yang kita amankan ini, ada juga yang merupakan pengguna narkoba. Jadi
Setelah kita tangkap, kita lakukan tes urin. 2 diantaranya positif menggunakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya, setelah dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penyidikan dengan kita kenakan pasal 365 pencurian dengan kekerasan, dan kemudian ada 480-nya juga yang sudah kita amankan dari peristiwa tindak pidana begal ini. Demikian rekan-rekan yang saya sampaikan terkait dengan press conference pengungkapan kasus aksi begal di dalam jalan tol. Semoga dengan tertangkapnya kelompok ini tidak lagi terjadi tindak pidana di dalam jalan tol yang dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan para pengguna tol. Terima kasih. Oke? Pertanyaannya 2, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Ya, laki-laki dulu. Dari para tersangka ini apakah memang ada yang bekerja sebagai sopir angkot atau seperti apa, Pak? Karena kan salah satu barang buktinya kan angkutan umum gitu, Pak. Baik, ini sarana yang digunakan adalah kendaraan angkot. Sebenarnya sangat janggal apabila kendaraan angkot ini masuk ke dalam tol. Nah, jadi di antara pelaku ini memang ada yang sehari-harinya memang ada sopir angkot, kemudian ada. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, sempat diisukan menutup pelayanan karena adanya karyawan positif COVID-19. Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati tetap beroperasi. Hingga hari ini semua pelayanan berjalan normal, termasuk pelayanan pasien COVID-19. Informasi tutupnya RSUP Fatmawati pertama kali beredar di media sosial. Namun hingga saat ini seluruh pelayanan tetap beroperasi, mulai dari instalasi rawat jalan hingga layanan IGD. Sejak bulan Maret hingga Agustus, pihak RSUP Fatmawati terus melakukan swab tes terhadap karyawan dengan hasil 35 orang positif yang saat ini sudah pulih dan kembali melakukan aktivitas. Pemirsa, untuk informasi lebih lanjut, kita sapa rekan kami Armalina di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta Selatan. Armalina, bagaimana situasi di sana? Apakah rumah sakit betul tutup atau seperti apa situasinya saat ini? Ya, Davi, Lovi, dan juga pemirsa, sejak tadi pagi hingga saat ini kami melihat bahwa untuk suasana di RSUP Fatmawati ini sendiri masih berjalan normal begitu. Untuk pelayanan masyarakat ini masih terus dilakukan, mulai dari instalasi rawat inap, lalu juga layanan IGD begitu ini masih dibuka selama 24 jam. Tidak adanya penutupan seperti diisukan sebelumnya. Dan untuk mengkonfirmasi lebih dalam dan secara langsung, saat ini saya sudah bersama dengan Kasubag Humas RSUP Fatmawati, Bapak Atom Kadam. Selamat siang, Pak. Pak, ini dari kami ingin mengkonfirmasi lagi, Pak, terkait isu kemarin sempat adanya diberitakan bahwa RSUP Fatmawati tutup karena ada sejumlah karyawan yang positif. Ini bagaimana, Pak? Ini karena saya lihat ini masih berjalan seperti normal. Ya, terima kasih. Memang sebenarnya Rumah Sakit Fatmawati ini tetap masih memberikan suatu layanan kepada masyarakat, baik di instalasi rawat jalan ataupun di pelayanan kegawat daruratan serta penunjang lainnya. Ini tetap kita layani seperti biasa, tidak ada penutupan apapun di tempat kami terkait dengan layanan kepada masyarakat. Kan ini RS Fatmawati juga menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID ya, Pak ya. Ini untuk protokolnya sendiri bagaimana, Pak, untuk mengantisipasi mungkin tidak adanya penularan ke depannya nanti antara pasien dan juga dari pihak dari rumah sakitnya sendiri, Pak? Ya, walaupun kami tetap membuka pelayanan di berbagai layanan, kami tetap menerapkan protokol kesehatan, di mana semua pelanggan kami harus menggunakan masker. Wajib menggunakan masker, kemudian wajib melakukan cuci tangan, dan wajib menjaga jarak di antara semua pasien. Dan ini kita terapkan bukan hanya untuk kepada pasien, kepada semua petugas. Siapapun yang masuk di area rumah sakit, itu sangat-sangat kami perhatikan, sangat-sangat ketat kami memperhatikan ini. Kenapa? Agar
teman-teman kita semuanya, pengunjung lain semua aman ketika melakukan layanan kesehatan di Rumah Sakit Fatmawati. Pak, ini artinya untuk pasien COVID di Rumah Sakit Fatmawati ini masih memadai begitu ya Pak untuk tempatnya sendiri? Sudah adakah pembludakan atau masih berjalan normal Pak? Kalau rumah sakit kami sendiri ya memang sebagai rumah sakit rujukan COVID ya, memang kami ada ruang khusus untuk perawatan COVID di tempat kami gitu. Pak, ini untuk terakhir, jika ke depannya nanti akan mungkin ada bagian nakes yang akan terpapar positif COVID-19 lagi begitu Pak, apa yang akan dilakukan dari pihak rumah sakit? Apakah akan ada penutupan sementara seperti yang diberitakan sebelumnya ataupun diisukan, atau ada skema yang dilakukan dari pihak rumah sakit ya Pak? Ya bila ada pegawai kita yang terpapar ya tentunya dilakukan pemeriksaan screening oleh rumah sakit sama dengan pasien-pasien lain gitu. Kalau memang nanti mereka ada yang perlu dilakukan perawatan, kita rawat, atau mereka cukup dengan isolasi mandiri ya isolasi mandiri gitu. Tergantung dari kondisi si pasiennya tersebut gitu. Sama dengan pasien-pasien COVID lain. Artinya rumah sakit akan tetap terus buka untuk melayani begitu ya Pak? Betul, kami tetap terus buka layanan, semua layanan, baik IGD, rawat jalan, dan penunjang lainnya. Terima kasih ya Pak ya. Ya Davi, Lovi, dan juga pemirsa, berikut tadi hasil wawancara kami dengan dari pihak Kasubag Humas yang mengatakan memang untuk sampai saat ini dari Rumah Sakit Fatmawati terus beraktivitas secara normal begitu. Jika nantinya memang ada nakes yang ditemukan kembali positif, ini dari pihak rumah sakit akan terus melakukan pelayanan, namun juga akan dilakukan sejumlah skema ataupun peraturan agar tidak adanya paparan di antara Rumah Sakit Fatmawati ini. Davi dan juga Lovi. Baik, terima kasih Armalina melaporkan langsung dari RSUP Fatmawati, Jakarta Selatan. Beralih ke informasi kasus bunuh diri tersangka gratifikasi di Kejaksaan Tinggi Bali. Pemirsa, polisi telah panggil 4 jaksa penyidik dan pengacara Trindugaha untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Polisi menduga senjata yang digunakan untuk bunuh diri adalah senjata api ilegal. Kejaksaan Tinggi Bali menyerahkan proses penyelidikan bunuh diri Trinugraha ke Polda Bali untuk menjawab keraguan keluarga korban. Tim Jaksa Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung juga akan menggelar penyelidikan internal untuk memastikan ada tidaknya unsur kelalaian petugas. Saat ini Polda Bali telah memeriksa 4 jaksa penyidik dan pengacara Tri sebagai saksi. Hari ini tim dari Kejagung akan datang untuk melakukan penyelidikan internal. Ya, kami siap untuk diperiksa ya, mengenai masalah ini dan kami terbuka. Ya. Yang sudah diperiksa itu tadi malam 2. Hari ini 2 lagi, itu bergantung kepada penyidik kepolisian berapa yang diperlukannya untuk permasalahan. Kami sudah melaporkan masalah ini kepada kepolisian Mabes Polda Bali. Kami persilahkan untuk yang bersangkutan bertanya kepada Polda Bali dan kita tunggu hasil akhir daripada penyidikan yang dilakukan Polda Bali. Sementara polisi menduga senjata api yang digunakan tersangka Trinugraha untuk bunuh diri adalah ilegal. Polisi masih mengusut asal senjata serta pihak yang terlibat dalam pengadaannya, termasuk penasihat hukum tersangka. Ya, karena senjata itu tidak terdaftar, otomatis dia tidak ada izin kepemilikan dan seterusnya. Berarti ini ada indikasi bahwa penyidik Kejati itu ada kelalaian di sana. Itu lagi kita dalami terkait dengan tersebut, ya. Itu nanti Polda Bali yang akan lebih menjelaskan itu. Sebelumnya tersangka kasus gratifikasi dan TPPU Trinugraha yang juga mantan kepala BPN Denpasar bunuh diri dengan menembakkan pistol ke dada kirinya hingga tewas. Hal ini terjadi saat tersangka sedang diperiksa di Kejaksaan Tinggi Bali. Ia nekat bunuh diri saat akan ditahan oleh Kejati atas kasus dugaan gratifikasi. Dari Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca munculnya klaster industri di Bekasi, Jawa Barat, sejumlah ruang isolasi di 2 balai karantina Kabupaten Bekasi kini penuh. Sejumlah pasien positif COVID-19 terpaksa harus menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing dengan pengawasan ketat petugas. Kasus konfirmasi positif corona di klaster industri Kabupaten Bekasi membuat sejumlah ruang isolasi COVID-19 di Bekasi penuh pasien.
Peningkatan terjadi di 2 balai karantina terpusat, diantaranya Balai Karantina Kesehatan Cikarang dan Balai Karantina Ki Hajar Dewantara. Juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi memastikan penuhnya jumlah ruangan isolasi dipicu pasca melonjaknya kasus konfirmasi positif dari klaster industri selama sepekan terakhir. Bahwa tempat isolasi terpusat kita di Mapolkes dan di Wisma Ki Hajar Dewantara, saya sampaikan itu kondisinya penuh. Tapi itu bisa bergerak setiap hari. Kenapa? Karena biasanya jam 9.10 itu ada yang masuk atau ada yang keluar. Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi hanya menyediakan 130 tempat tidur untuk 2 balai karantina dan kini kondisi ruang isolasi telah penuh semua. Akibatnya sebagian pasien yang dinyatakan positif terpaksa harus menjalani isolasi di rumah masing-masing dengan pengawasan ketat dari petugas. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Keluarga pasien COVID-19 di Jambi mengambil paksa jenazah karena tidak terima pemakaman dengan protokol kesehatan. Ironisnya, jenazah pasien dijemput dengan menggunakan motor. Keluarga pasien COVID-19 ini mengamuk di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir, Jambi. Keluarga tak terima karena harus menunggu hasil swab tes untuk bisa mengambil jenazah anggota keluarga mereka. Tak hanya mengamuk, keluarga pasien bahkan nekat mengambil paksa jenazah untuk dimakamkan. Keluarga menolak jenazah dimakamkan dengan protokol kesehatan. Ironisnya, keluarga nekat mengambil paksa jenazah dan membawanya dengan menggunakan motor. Keluarga tak percaya pasien meninggal karena COVID-19. Ini hasil COVID ini dengan alasan katanya tidak dibaca, sudah keluar. Error. Itu sebuah omongan yang bagus atau enggak buat kalian? Sakitnya itu apa? Emang ini sakit? Kanker parah udah berapa kali? Udah dari 2016 loh. Kok tiba-tiba begitu masuk langsung bilang dikuburkan secara COVID? Apa maksudnya mereka itu? Namun tudingan keluarga dibantah rumah sakit. Saat dirawat, pasien sempat menjalani rapid test dengan hasil reaktif. Dan saat pasien meninggal, sesuai aturan pemakaman harus diselenggarakan sesuai protokol kesehatan. Kami tetap menunggu hasil swab. Tapi kan kita keluarga kan punya pertimbangan lain ya. Kalau kita kan pertimbangannya tetap kita lakukan protokol COVID ya, sesuai dengan instruksi dari gugus tugas. Walaupun rapidnya positif, rapid positif. Makanya kita perlakukan seperti jenazah yang memang dengan terkonfirmasi positif. Swab kan untuk menguatkan lagi. Terkait kasus ambil paksa jenazah, pihak rumah sakit telah berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19 setempat untuk tracing kontak pasien dengan keluarga dan kerabat yang mengambil paksa jenazah. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meminta pemerintah pusat, daerah, dan Satgas COVID-19 bekerja keras menangani pandemi corona yang hingga kini masih melanda tanah air. Tingginya kasus positif COVID-19 dan tingkat kematian yang masih di atas angka kematian global menjadi faktor yang harus diwaspadai. Kasus baru COVID-19 di tanah air terus bertambah dan belum menunjukkan adanya penurunan. Bahkan kasus harian di sejumlah daerah menunjukkan angka yang sangat tinggi. Di akhir Agustus lalu, DKI Jakarta bahkan mencatatkan rekor baru menembus 1.000 kasus dalam sehari. Angka kasus baru COVID-19 di ibu kota meningkat lebih dari 300 kasus dibanding hari sebelumnya. Meski mencatatkan rekor tertinggi dalam penambahan kasus harian, Jakarta juga mencatatkan angka kesembuhan tertinggi di tanah air. Tak hanya di Jakarta, tren kenaikan angka kesembuhan juga terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Tanggapi angka kesembuhan pasien COVID-19, Presiden mengapresiasi kinerja Satgas COVID-19 pusat, daerah, dan jajaran kepala daerah. Namun Presiden mengingatkan tingginya angka kematian akibat COVID-19 yang harus terus ditekan. Kalau kita lihat perkembangan yang ada, ini untuk kasus positif tingkat nasional, untuk persentase kematian, saya kira kita di bulan April angkanya tinggi, kemudian menurun, di bulan Agustus sudah berada pada posisi 4,27%. Ini yang harus kita upayakan terus agar persentase kematian semakin hari semakin
membaik. Saat ini tingkat kematian akibat COVID-19 di Indonesia mencapai 4,3%. Angka ini lebih tinggi ketimbang tingkat kematian global yang mencapai 3,4%. Tingginya tingkat kematian di Indonesia disumbangkan oleh Jakarta yang mencapai 3%, sementara 33 provinsi lainnya mencatatkan angka 4,6%. Tingginya tingkat kematian memang harus menjadi perhatian, mengingat saat ini lahan pemakaman khusus pasien COVID-19 mulai habis terisi. Lahan pemakaman khusus di sejumlah daerah bahkan tak lagi mampu menampung jenazah pasien COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rekor pemakaman pasien COVID-19 terjadi 31 Agustus lalu di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Dalam sehari petugas memakamkan 36 jenazah pasien COVID-19 dengan protokol kesehatan. Inilah kesibukan petugas penggali makam pasien COVID-19 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Sejak Maret lalu, kesibukan mereka terus bertambah seiring banyaknya jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan. TPU Pondok Rangon menjadi salah satu tempat pemakaman khusus jenazah pasien COVID-19. Puncaknya pada 31 Agustus lalu mereka memakamkan 36 jenazah dalam satu hari. Bahkan petugas harus menggali makam hingga malam hari. Ratusan warga desa Kecicang Islam Karangasem Bali mengalami gejala hilang indera penciuman dan pengecap sejak bulan Maret lalu. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Siang.